Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religiuan di tv1news.com dan TV1 Connect. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fanawayna at-ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal naf'a wal intifa' wal iqamah wal istiqamah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an limardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kita akan melanjutkan pembahasan kita seputar tingkatan taubat yang disebutkan oleh Al-Imam Abdul Wahab Asy'arani radhiyallahu taala anhu. Level yang pertama dari taubat adalah at-taubatu minal kabair, taubat dari dosa besar. Dosa besar sebagaimana sudah kita sampaikan sangat banyak jumlahnya. Karena waktu yang terbatas kita akan membahas 7 saja. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan bahwasannya taubat dari dosa besar dibagi menjadi beberapa bagian yang tidak terbatas sebenarnya. Akan tetapi kita akan mencukupkan kepada 7 pembagian saja sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah olehmu 7 dosa besar yang membinasakan. Yang pertama adalah asyirku billah atau syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirkul istiqlal sudah kita bahas bagaimana seseorang bisa jatuh ke dalam kesyirikan apabila dia meyakini dualisme di dalam penciptaan. Dan kita sudah meyakini, kita sudah mengetahui bahwasanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dibangun atas dasar bahwasanya la fa'ila illallah wa la khaliqa illallah. Hakikatnya tidak ada yang menciptakan apapun melainkan Allah Subhanahu wa taala. Syirik yang kedua adalah syirkut tab'id atau syirik susunan. Apa yang dimaksud dengan syirkut tab'id atau syirik susunan? Yaitu manusia jatuh ke dalam kesyirikan karena meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah tersusun dari zat-zat. Sebagaimana kesyirikan orang-orang Nasrani yang mana mereka meyakini bahwasanya Tuhan tersusun dari 3 oknum, yaitu Bapa, Roh Kudus, dan juga Anak. Ketika Al-Fakir di Australia, ada beberapa jamaah yang bertanya gitu, what is the difference between the conception of God in Islam and in Christianity? Apa bedanya konsep ketuhanan di dalam agama Islam dibandingkan dengan konsep ketuhanan di dalam agama Kristen? Maka saya jawab bahwasanya kita sama-sama meyakini Isa alaihissalam memiliki tubuh. Tubuh tersebut tersusun dari beberapa bagian. Darah membutuhkan daging, daging membutuhkan tulang, dan tulang membutuhkan balutan kulit. Dan kita tentu memahami bahwasanya something in need can never be a God. Sesuatu yang membutuhkan tidak mungkin menjadi Tuhan. Kalau kita sebagai manusia tersusun dari tangan, kaki, mata, tersusun dari darah, dan lain sebagainya, dan kita adalah makhluk secara pasti, maka Nabi Isa alaihissalam pun secara pasti adalah makhluk. Oleh karena itulah pelaku syirku al-istiqlal dan syirku tab'id oleh Al-Imam As-Sanusi dihukumi sebagai orang-orang yang kafir bil ijma'. Mereka sudah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah syirku taklid, yaitu syirik karena mengikuti akidah nenek moyang terdahulu. Karena orang-orang di zaman dahulu mereka menyembah bukan hanya satu Tuhan saja. Artinya ketika mereka mau minum, mereka menyembah Tuhan air. Kalau mereka mau makan, mereka menyembah Tuhan makanan.
Kalau mereka mau istirahat, mereka menyembah Tuhan udara dan lain sebagainya. Karena terlalu banyak Tuhan-Tuhan tersebut memberikan kita satu kesimpulan bahwasanya mereka bukanlah Tuhan. Karena sebagaimana kredo akidah kita sebagai umat Islam, Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan, qul huwallahu ahad. Allah Subhanahu wa taala itu esa. Maka barang siapa mengikuti akidah nenek moyang yang menyembah lebih dari satu Tuhan dan mereka bukanlah Allah Subhanahu wa taala, maka jatuh ke dalam kesyirikan. Dan juga oleh Al-Imam As-Sanusi dikatakan orang-orang seperti ini adalah kufrun bil ijma', di dalam hatinya sudah menyimpan kekufuran bittifaqil muslimin, dengan kesepakatan semua ulama umat. Yang keempat adalah syirkut takrib. Orang yang jatuh ke dalam kesyirikan karena menyembah selain Allah dengan maksud mendekatkan dirinya kepada Allah. Seperti orang-orang yang menyembah pokok pohon, orang-orang yang menyembah kuburan, orang-orang yang menyembah benda, menyembah cincin, menyembah keris dengan alasan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka jatuh ke dalam kesyirikan. Akan tetapi harus saya ingatkan, hal ini tidak termasuk dengan kesunahan kita berziarah kubur dan mencari keberkahan dari para ulama yang dimakamkan. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, Inni qad nahaitukum an ziyaratil kuburi ala fazuruha. Sesungguhnya aku pernah melarang kalian untuk berziarah kepada kuburan, akan tetapi larangan tersebut sekarang sudah tiada, maka berziarahlah kalian kepada kuburan tersebut. Insya Allah pada sesi selanjutnya akan kita perdalam supaya tidak menimbulkan syak dan wasangka. Hadza wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang syirkut takrib, yaitu syirik yang menjangkiti hati orang-orang yang menyembah. Ini kata kuncinya, menyembah. Bukan bertawasul dan bukan bertabaruk. Kata menyembah itu artinya mutlakul khudu' wal inqiyad. Betul-betul patuh, betul-betul menyamakan posisi kuburan tersebut, menyamakan posisi keris tersebut, kelenik tersebut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang memasukkan orang ke dalam kesyirikan dan menjadikannya dia sebagai orang yang kafir. Adapun tawasul dan tabarruk, mendatangi kuburan dan makam orang soleh, dibangun atas dasar keyakinan sebagaimana disebut di dalam Al-Quran, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Janganlah berani-berani sekalipun kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala mereka adalah orang-orang yang mati. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Akan tetapi mereka hidup, kamu saja yang tidak menyadarinya. Maka daripada itulah Nabi Muhammad SAW ketika mengubur jenazah kaum kafir Quraisy yang meninggal pada saat perang Badar, beliau bergumam dan mengatakan, Inna qad wajadna ma wa'ada rabbuna haqqa, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Wahai Abu Jahal dan kawan-kawannya, apakah kamu sekarang sudah mendapati apa yang Tuhanmu janjikan? Karena sesungguhnya kami sudah mendapati apa yang Tuhan kami janjikan. Jadi tidak boleh kita menuduh orang-orang yang berziarah ke makam para aulia sebagai orang-orang yang musyrik. Justru mereka adalah orang-orang yang muwahhid. Akan tetapi mungkin ada yang mempertanyakan, bukankah Nabi Muhammad SAW bersabda, la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan komentar maksud daripada menjadikan masjid. Begitu pula Al-Imam Al-Baydawi dan segenap ulama ahlu sunnah wal jamaah. Maksudnya adalah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai kiblat sholat. Kalau kiblat kita misalkan ke arah utara, lalu kuburan nabi mereka ada di arah barat, maka orang-orang Yahudi memalingkan arah kiblat mereka bukan ke arah utara tapi menuju barat. Itulah kenapa mereka dilaknat. Adapun membuat masjid
di atas kuburan, hal tersebut justru malah dicontohkan oleh para sahabat Nabi SAW. Perlu kita ketahui bahwasannya Nabi Muhammad SAW dimakamkan di dalam kamar Sayyidah Aisyah. Dan Sayyidah Aisyah masih tetap tinggal di kamar tersebut. Masih tetap sholat, masih tetap tidur di situ. Bukan lantas orang mengatakan, wah ini kuburan ada dibangun di kamar Sayyidah Aisyah, maka Sayyidah Aisyah harus keluar. Tidak. Bahkan ketika ayah beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq dikuburkan di samping makam Nabi Muhammad SAW di kamar yang sama. Pada saat itu Sayyidah Aisyah masih menggunakan pakaian tidur. Ya wajar, karena yang dikuburkan adalah ayah dan juga suaminya. Akan tetapi berbeda lagi ketika ternyata Sayyidina Umar bin Khattab yang meminta Abdullah bin Umar untuk membujuk Sayyidah Aisyah agar beliau dimakamkan di sisi kedua sahabatnya. Ketika Sayyidah Aisyah menyetujuinya, maka Sayyidina Umar dimakamkan di kamar Sayyidah Aisyah. Dan akhirnya Sayyidah Aisyah membangun tembok karena malu. Karena Sayyidina Umar bin Khattab bukan mahram sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang berstatus sebagai suami beliau, dan bukan pula Sayyidina Abu Bakar yang berstatus sebagai ayah beliau. Dan kita pula harus memahami bahwasannya apabila kita berziarah ke makam Nabi SAW dan kita mengambil arah paling kiri di pojok Masjid Nabawi, tentu saja orang yang sholat di situ akan langsung menghadap ke makam Nabi SAW. Apakah betul orang-orang seperti itu dilaknat? Tentu tidak. Karena tidak sekalipun orang-orang yang sholat di Masjid Nabawi bermaksud untuk menyembah Nabi Muhammad SAW. Hanya kebetulan saja makamnya ada di hadapan mereka. Di Masjidil Haram, di tengah-tengah Masjidil Haram ada Ka'bah, dan di Hatim, salah satu dari tembok Ka'bah, ada makam Nabi Ismail alaihi salam. Apakah lantas kita mengatakan bahwasanya orang yang sedang tawaf mengelilingi makam Nabi Ismail? La wallahi hadza buhtanun azim. Ini adalah fitnah yang sangat luar biasa. Maka jagalah lidah kita, jangan sampai kita jatuh ke dalam dosa besar karena kita menuduh orang lain berbuat syirik. Ini berbahaya sekali. Karena ternyata apabila orang tersebut tidak berbuat syirik sebagaimana kita tuduhkan, maka kesyirikan itu pun jatuh kepada kita. Atau pada saat kita melontar jumroh, di Mina ada masjid namanya Masjid Al-Khaif, dengan derajat hadis yang hasan, diriwayatkan oleh berbagai macam diriwayatkan oleh banyak sekali muhaddisin, diriwayatkan oleh banyak ahli hadis di dalam kitab-kitab hadis yang begitu banyak jumlahnya, dengan sanad yang dihasankan dan dikatakan rijaluhu siqat, bahwasannya periwayat hadis ini adalah orang-orang yang dipercaya, bahwasannya Nabi SAW bersabda, di Masjid Al-Khaif ada 70 makam Nabi. Dan kita mengetahui bahwasannya banyak sekali orang, jutaan orang sholat di Masjid Al-Khaif. Apakah lantas sholatnya tidak diterima? Apakah lantas dituduh berbuat kesyirikan? Maka patutlah kita mentadabburi hadis Nabi Muhammad SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah yang mana orang muslim yang lain selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Gangguan lidah bukan hanya hinaan saja. Gangguan lidah juga bisa menyebarkan pemahaman yang salah, mengafirkan, mensyirikkan, membid'ahkan amalan umat Nabi Muhammad SAW yang memiliki dalil yang kuat. InsyaAllah pada kesempatan selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan dari jenis-jenis taubat. Hadza wallahu a'lam. Tetap di TV One. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Imam As-Sanusi mengatakan, syirkul istiqlal, syirkut tab'id, syirkut taklid, syirkut takrib, keempat ini adalah perbuatan syirik yang dapat memasukkan seorang anak manusia ke dalam kekafiran. Maka hendaknya kita melihat ke dalam batin kita dan sering-sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika bi an nusyrika bika syai'an na'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui, dan aku memohon ampun kepadamu dari kesyirikan yang tidak
aku sadari. Adapun syirik yang kelima dan keenam dijelaskan oleh Al-Imam As-Sanusi, meskipun tidak memasukkan seseorang ke dalam ranah kekufuran, akan tetapi ia sangat berpotensi menghabisi semua amaliyah orang yang beragama Islam. Yang kelima adalah syirkul asbab atau syirik sebab akibat. Misalkan ada seseorang pergi ke seorang dokter karena dia sakit. Setelah mendapatkan resep dari dokter tersebut, orang itu mengatakan sambil berkeyakinan begini, "Wahai dokter, jika saja engkau tidak memberikan obat, bagaimana mungkin aku akan sembuh?" Dia mengatakan hal tersebut bukan dalam rangka kesyukuran. Apabila dia mengatakan dalam rangka kesyukuran, tentu saja hal tersebut diperbolehkan sebagaimana hadis Nabi SAW, lam yashkurinlah man lam yashkurin nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah siapa saja yang tidak berterima kasih kepada manusia. Akan tetapi ada orang-orang yang menganggap bahwasannya apabila dirinya tidak memiliki uang, tidak memiliki rumah yang mewah, tidak memiliki harta yang melimpah, tidak memiliki mobil yang baik dan lain sebagainya, sesungguhnya dirinya tidak akan bahagia. Dia pun meyakini bahwasannya apabila dirinya tidak memiliki harta benda, maka dirinya tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Para ulama ridwanullah ta'ala alaihim mengajarkan kita konsep tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya jangan sampai kita menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam mencari sebab. Uang bukanlah apapun melainkan ia adalah sebab. Sebagaimana makanan bukanlah apapun melainkan ia adalah sebab. Hakikatnya yang memberikan kita ketenangan hati, memberikan kita kesehatan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang di dalam kehidupannya meminta uang. Ya Allah, tolong kasih saya uang yang banyak. Ya Allah, tolong kasih saya harta yang melimpah, mobil yang mewah, rumah yang megah, dan lain sebagainya. Akan tetapi, pernahkah dia meminta Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan udara? Adakah di antara kita yang berdoa, ya Allah berikanlah saya udara? Padahal kita tidak pernah meminta udara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap berkenan memberikan kita udara. Wa qalilu min ibadiyasy syakur, sedikit sekali hambaku yang bersyukur, sedikit sekali orang-orang yang kerap mensyukuri syukurnya karena dirinya bisa bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai kita meyakini bahwasanya ada satu hal apapun di dalam hidup kita yang dapat memberikan kita kebahagiaan. Ada seorang ulama ditanya tentang puncak kebodohan manusia. Apa sih puncak kebodohan manusia? Lalu alim tersebut menjawab, puncak kebodohan manusia adalah ketika dirinya mengadukan Allah kepada makhluk. Kok bisa mengadukan Allah kepada makhluk? Apa maksudnya mengadukan Allah kepada makhluk? Mengadukan nasibnya, mengadukan keadaan hidupnya, kesulitannya, ujian yang ditimpakan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya, kepada manusia. Ini adalah satu hal yang ironis. Bagaimana mungkin orang yang menjadi sandaran kita adalah zat yang membutuhkan, kita jadikan tempat bersandar. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, maka hendaknya kepada Allah lah orang-orang beriman itu bertawakal. Yang keenam adalah syirkul aghrad, syirik karena memiliki tujuan ibadah selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini bisa kita masukkan ke dalam satu permisalan orang yang pergi melakukan ibadah haji niatnya untuk selfie. Orang yang pergi ibadah haji niatnya supaya hendak dipanggil Pak Haji. Atau orang yang mencari ilmu agama niatnya hanya untuk mencari popularitas. Hal ini tentu saja menafikan dari kesempurnaan ibadah. Kendatipun secara fikih dihukumi sah selama memenuhi syarat dan rukun, akan tetapi di sisi Allah kiranya ibadah tersebut tidak ada harga dan tidak ada artinya. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu mewanti-wanti kita semua agar jangan sampai terjerumus di dalam hal ini. Ketika awal-awal beliau menuntut ilmu, beliau mengingatkan kita dengan ungkapannya, talabnal ilma li ghairillah. Dulu kami mencari ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Fa'abal ilmu illa ayakuna lillah, maka ilmu tersebut menolak untuk dicari melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa melakukan syirkut takrib dan juga syirkut taklid,
dan juga melakukan syirik-syirik yang lain, maka hendaknya dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi penerima taubat. Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kita pilihan yang jelas. Apabila kita hendak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita memenuhi syarat dan rukun taubat sebagaimana sudah kita sampaikan. Dari pembahasan kita dapat menyimpulkan bahwasanya ada 4 jenis syirik yang bisa memasukkan orang ke dalam kekafiran, dan ada 2 yang bisa memasukkan orang ke dalam derajat kefasikan. Yang bisa memasukkan orang ke dalam derajat kekafiran, yang pertama adalah syirkul istiqlal, yang kedua adalah syirku tab'id, yang ketiga syirkut takrib, yang keempat syirkut taklid. Sementara yang memasukkan seseorang ke dalam kefasikan atau dosa besar adalah syirkul asbab dan syirkul aghrad. Maka hendaknya siapapun yang pernah melakukan hal-hal ini di dalam hidupnya, menjadikan Allah Subhanahu wa taala bukan satu-satunya tempat dia berlindung, bukan satu-satunya tempat dia kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah pada kesempatan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan sampai di sini. Astaudiukumullah. Saya titipkan antum semua kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.